Kasih masih bersama kami di program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Kita diskusi dengan para narasumber yang menjadi panelis kita. Saya kembali ke Jepang, Mas Beng Beng. Bagaimana mengorganisir supporter yang jumlahnya banyak, hampir separuh stadion. Apakah ada organisasi supporter Indonesia di Jepang atau komunikasinya lewat apa? Misalnya media komunikasi apa sehingga akhirnya bisa menonton dengan tertib, Mas Beng Beng? Kalau untuk organisir enggak ya Pak, Ibung. Soalnya di sini juga ada organisasi yang terorganisir yaitu Garuda Jepang itu sendiri. Oke. Dan kebetulan untuk koordinasinya rata-rata kalau yang membeli tiket itu kan melalui JPAID ya. Ya. Jadi mereka war sendiri-sendiri gitu loh, Bung. Hmm. Sudah sejak awal ya, sejak lama ya, udah war tiket ya. Udah sejak lama banget. Terus itu yang hal yang dinanti-nantikan oleh kami para pecinta timnas gitu loh, Bung. Iya, iya, iya. Nah, apa yang dipelajari oleh Mas Bembeng dan teman-teman supporter Timnas Garuda dari supporter Timnas Jepang selama laga berlangsung dan setelah laga berlangsung? Selama laga berlangsung pesiwar tetap ada ya. Setiap pertandingan pasti ada. Itu serunya sih. Tapi mereka tuh nggak apa ya, nggak sarkas sih. Mereka tetap menaruh respect dan kebetulan saya nggak kebagian di tiket away di utara di bagian tribunnya Jepang. Kebetulan banget samping kiri kanan saya tuh orang Jepang banget gitu loh. Wih, grogi dong. Ini orang Jepangnya Sedikit supporternya deg-degan cowok apa tapi cewek nih yang di rasa sebelah nih? kekhawatiran itu terhapuskan oleh pada saat endem lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, oke. Mereka pas saat lagu Indonesia Raya kan pertama ya, itu saya nyanyi lagu Indonesia Raya, mereka cuman ngelirik doang, oh Indonesia gitu. Jadi mereka juga sesama supporter mungkin memahami ya, Iya. karena di sini bener-bener kayak vibes-nya Eropa banget gitu loh. Oke, mereka supporter yang sportif juga ya, dan Anda Betul, tidak betul. mendapatkan perlakuan negatif selama berada di apit antara dua orang Jepang ya. Betul, betul, betul. Keren. Mas, saya mau tanya Mas Bembeng. Tadi Mbak Yolanda udah cerita soal ketika kita kebobolan sampai 6 skor itu ketika sudah kebobolan 3 di gawang kita, bagaimana respon supporter timnas yang ada di stadion? Sedikit kecewa ya. Hmm, Kecewa sih pasti ada, cuman ekspektasi kita kan udahlah pasti kalah ini enggak. Jadi cuman tetap gimana caranya mental pemain tuh tetap dibangkitkan, mm-mm. yaitu dengan mensupport, tetap terus mensupport, terutama yang di tribun away ya. Mereka Ya. tetap berdiri terus mendukung dengan yel-yel yang mereka nyanyikan. Mm-mm. Tapi di seluruh tribun beberapa teman-teman banyak yang memakai atribut timnas kita dan Oh, itu pun hal yang normal. Mereka nyanyi cuek-cuek aja gitu, maksudnya nggak ada intimidasi apapun. Mereka kasih semangat untuk dukungan tim kita gitu. mm-mm. Dan supporter Jepang pun sangat mewajarkan ya, karena kelasnya mereka udah jauh banget di atas kita. Oke, ya, yang mahal itu adalah pengalamannya ya. Oke, saya Betul, balik betul, ke betul. Coach Nunung. Coach, ini yang harus dijaga nih sekarang sampai kita laga berikutnya itu apa yang paling krusial? Iya, mentality pemain ya, terutama Hmm, tadi udah Yolanda bilang bahwa mentality pemain harus tetap dijaga. Ya masih banyak waktu sebenarnya, masih ada 3 bulan untuk persiapan. Nah ya. sekarang tinggal bagaimana Patrick Kluivert dan staff untuk memantapkan itu atau mematangkan itu. Karena sebentar lagi mereka juga sudah mulai kompetisi. Nah Hmm, ini yang harus apa ya dilakukan Patrick Kluivert, melihat atau memantau ya. pemain-pemain yang ada. Makanya ya sebisa mungkin dalam waktu mungkin 1 bulan ini mereka harus gabung dulu untuk Mm-mm. melakukan TC entah Mm-mm. 1 minggu atau 2 minggu untuk chemistry-nya lagi. Sebaiknya Kemarin mereka tetap harus berkumpul ya. pasti, karena kan kemarin sebelum lawan Cina kan kita sudah ada waktu 7 hari lah Ya, untuk di ya. Bali, merefreshing juga, healing juga. Tapi di satu sisi mereka juga harus persiapkan untuk pertandingan lawan China. Setelah Mm-mm. lawan Mm-mm. China mereka juga eh,
hanya punya waktu 4 hari. Iya. Nah, ini recovery kan juga harus bagus. Nah, ini ada waktu 3 bulan untuk mempersiapkan pertandingan Iya. di bulan Oktober nanti. Recovery Mas. fisik mungkin lebih mudah dibanding recovery mental. Betul Ya sekali, kan? betul. Nah, tapi betul. kalau saya kaitkan dengan program kepelatihan Bung Joy yang diusung oleh Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan itu, menurut Anda on the right track kah? Kalau kita bicara by proses tadi seperti apa? Sebetulnya kalau kita mau bicara next ke depan, putaran 4, evaluasi melawan Jepang itu harus ditarik mundur sedikit ke pertandingan melawan Cina. Karena kan meskipun menang, sebetulnya di babak kedua ketika melawan Cina, kan kelihatan betul bahwa Cina kemudian mengambil alih permainan kan. Mereka lebih mendikte permainan dan memaksa pemain-pemain Indonesia juga untuk lebih banyak bertahan juga. Dan permainan Indonesia tidak berkembang di babak kedua. Ya. Jadi sebetulnya tren turunnya penampilan Indonesia itu sudah ada sejak melawan Lawan Cina. Meskipun hasilnya positif. Dan itu mengantarkan kita ke peringkat keempat di kualifikasi, lalu bisa ke putaran keempat di Tapi masa kualifikasi. menghadapi Tiongkok dengan Jepang terlalu pendek kah untuk kemudian dilakukan Bukan, perubahan? yang ingin saya katakan adalah kalau kita bicara apakah Coach Patrick dan timnya itu sudah mempunyai tim yang benar-benar solid secara permainan dan mampu mengembangkan plan yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena kalau saya lihat, saya bandingkan ketika sebelum melawan Australia, mereka kan nggak pernah kumpul, sama sekali nggak Iya, pernah kumpul. Kumpulnya di Sydney, Iya, iya. H-3. Betul. Bahkan Jai Eatsdes itu baru kumpul pada 48 jam terakhir. Sehingga waktu berkumpul mereka sangat-sangat minim. Mereka pertandingan terakhir mereka pada saat itu adalah 3 bulan yang lalu sebelum lawan Australia. Ini mirip nih dari pertandingan lawan Jepang ke pertandingan putaran keempat nanti itu jaraknya 3 bulan. Kalau Coach Indri bilang tadi nggak ada waktu buat mereka untuk kumpul lebih lama lagi, ini yang sudah dibangun oleh Kluivert dan kawan-kawan dalam pertandingan melawan Australia, kemudian melawan Bahrain, melawan Cina, melawan Jepang, ini harus puzzle-nya harus Bisa dipersatu-satukan restart lagi nggak? Dari nol lagi nggak? Atau Kira-kira kayak back to square one, Oh. harus lagi ditata. Oleh sebab itu dari jauh sebelum pertandingan melawan Australia, saya bertanya kepada Pak Erick Thohir, kepada Pak Sumarji, bagaimana ini pemain-pemain harus berkumpul, karena meskipun kalau kita lihat ya per individu ya, siapa sih yang meragukan Jai Eatsdes? Siapa yang meragukan kemampuannya Rizky Ridho, Kevin Verdong, Kevin Dix? Siapa yang meragukan? Enggak ada gitu loh. Mereka semua pemain untuk level di Asia udah yang top lah, kira-kira Iya, gitu. iya. Tapi ketika mereka jarang berkumpul, jarang lagi chemistry-nya dipersatukan dalam pertandingan yang kompetitif, kan itu menurut saya mau tanya Coach Indri nanti. Iya. Kan harus mulai lagi dari awal nih, Iya, bangun iya. chemistry. Tapi sebentar Coach, jangan dijawab dulu. Saya mau tanya ke Yolanda dulu. Karena sebagai pemain juga pasti ada harapan terhadap siapa yang kira-kira bersinar atau jadi bintang. Tapi tetap sebagai team player ya, Yes, bukan main betul. sendiri-sendiri. Catatannya Yolanda seperti apa melihat timnas kita kemarin? Setiap lini itu punya satu peran penting sepertinya. Kalau aku lihat pribadi ya, ada setiap lini itu punya satu peran penting. Tapi terlepas dari itu mereka tidak bisa akan muncul kalau teman-teman di sekitarnya atau teman rekan timnya tidak mendukung dia sebenarnya. Jadi kalau kita nilai hanya individu per individu, menurut aku nggak fair. Oh. Karena semuanya tuh melakukan dengan maksimal. Cuma Tetap mungkin hitungannya ya, dalam betul. satu tim. Yes, satu tim. Karena kalau satu pemain yang muncul, dia itu berkat tim yang lain, bukan karena kemampuan dia aja Tapi sebenarnya. performa semua maksimal nggak kemarin itu? Ada yang maksimal, ada yang enggak menurut aku. Ini mungkin ada banyak faktor yang kita nggak tahu masa persiapannya, dalam perjalanannya atau kondisi pemainnya pun mungkin ada yang tidak fit 100%. Iya. Tapi tetap Makanya ada tidak bisa pergantian dinilai pemain. sendiri-sendiri Betul, ya? menurut aku tidak bisa dinilai sendiri-sendiri. Oke, Coach gimana? Ya itu tadi kembali ke chemistry ya. Butuh proses untuk bagaimana kita menyatukan chemistry satu dengan yang lain. Ya contoh pernah kita alamin bagaimana kita butuh waktu 6 bulan untuk memantapkan formasi, terutama dari 4-4-2 jadi 3-5-2 itu Iya. butuh 6 bulan untuk saya dengan Kurniawan, saya dengan Bima Sakti itu butuh waktu gitu. Tapi sekarang kan mereka sebenarnya sudah di kompetisi yang menurut saya sudah levelnya udah tinggi. Nah sekarang tinggal bagaimana game plan dan strategi yang dipakai oleh Patrick Kluivert. Nah di Indonesia masih banyak yang maaf, melihat di Liga 1 pun masih banyak yang
entah pakai 352 atau 442 atau itu kan masih harus patronnya Bukannya harus siap dengan segala harusnya perubahan? seperti itu. Kenapa pemain Eropa bisa top level? Karena mereka sudah punya dari atas ke bawah. Oh. Kalau kita kan susah. Coach, kalau Gimana? tim seperti Brazil, Ya. Argentina, Prancis gitu ya, kumpul cuma seminggu kan bisa karena memang mereka levelnya top banget. Dan Tapi filosofinya kalau- sama Om Joy, Bung Joy. Jadi filosofinya yang timnya mereka ini satu pemain ini sama dengan yang dipakai, apalagi sekarang Ancelotti. Ancelotti pasti pakai 4 di belakang pasti kan karena di Real Madrid seperti itu gitu. Iya, Tapi enggak, maksud saya kalau pemain-pemain levelnya udah kayak Mbappe, Messi gitu kan kumpul seminggu langsung tune in. Iya. Karena mereka levelnya udah tinggi Betul. sekali. Nah, kalau misalnya levelnya masih Jai Isdes, Kevin Verdong atau Rizky Ridho lah. Kalau saya bilang harusnya butuh waktu yang agak lebih lama Betul. dibandingkan mereka ya. betul Om Joy, betul itu yang saya bilang tadi bahwa pemain-pemain kita harus butuh waktu untuk lebih memahami satu dengan yang lain. Butuh waktu. Ya sebenarnya ada 3 bulan. 3 bulan itu kan efektif nantinya. Kalau chemistry kuat tentu tidak terlalu lama dong coach. Pak, harusnya seperti itu. Ah. Ya nyatanya kemarin sebenarnya 7 hari Nah, pun, dengan 3 bulan ke depan ini bisa drop lagi nggak sih kira-kira chemistry? itu kembali ke pemainnya. Oh. Karena kan nanti apakah mereka akan disatukan di Indonesia atau mereka yang dari Indonesia ada di mungkin ditaruh di Belanda Iya. atau bagaimana nanti Iya. kembali ke federasi Iya. dan Patrick Kluivert apakah Ini- yang nanti akan diperbuat lagi untuk Ya, ini semua harus menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita juga, tugas kita semua loh ya, termasuk Anda berdua ya, untuk mengedukasi penonton atau supporter. Karena saya juga menyaksikan nih ya, melalui beberapa komentar ya Mas Asrari ya, ada tagar, ada bahkan mungkin ini masuk nggak seperti cyberbullying, ya kan? Ya, pemain timnas kita kan sudah berusaha maksimal, tapi masih dibully loh. Tapi ada data soal tagar, kemudian bagaimana emosi netizen ketika laga berlangsung. Coba Mas, kita lanjutkan dulu. Iya, iya. Kita kembali ke layar. Oke, Boleh. kita Langsung. next lagi. Iya, next lagi Next aja. 2 kali. Emosi kali ya, kita coba. Iya, di emotion boleh. Oke, Tapi kita- lagi-lagi nanti kita akan kaget lagi gitu loh. Hmm. Kok bisa-bisanya ketika kita kalah besar tapi justru emotion yang Oh, paling ini besar ada masih Bung trust Anton gitu. Sanjoyo di sini. Iya, Bung Joy. Ada Joy. Jadi emosi kedua ini. Wih, Jadi keren. emosi trustnya justru masih besar gitu. Ini yang saya bilang tadi bahwa apakah ini tadi yang saya bilang di depan, apakah ini karena tidak ada gelarannya politik, kemudian inilah capture yang murni lah dari netizen Indonesia soal sepak bola gitu. Apakah ini benar gitu loh. Kemudian secara data kami coba checking berapa kali, di beberapa momen juga tetap seperti ini gitu loh. Oke. Artinya memang oke lah, inilah kemudian wajah netizen Indonesia ketika melihat kemarin kekalahan Indonesia melawan Jepang. Artinya tadi yang saya bilang berkali-kali bahwa kalah oke, namanya pertandingan menang kalah biasa. Tadi mungkin agak kritisnya adalah ketika ekspektasinya kalahnya cukup 3 lah, oh ini dikasih 6, tapi ternyata netizen tetap menaruh harapan, trust, kepercayaan kepada pemain timnas di next selanjutnya bisa lebih bagus lagi. Ya, kalau misalnya inget nggak dulu zaman-zaman pilkada, pilpres gitu, kalau kita bandingkan sekarang ada konsentrasi politik kemudian dengan ajang olahraga itu, seberapa besar pengaruhnya kemudian kalau kita bandingkan dengan hasil riset Anda sekarang ini? Ya, tentu pengaruhnya pertama adalah kita tuh nggak bisa jadi melihat mana percakapan yang murni tentang olahraga, mana percakapan yang seolah-olah mengkambing hitamkan tokoh-tokoh tertentu. Nah, di sini kemarin juga kami coba cek dari beberapa yang dari Cina, terutama pada kasus Rolex juga jam tangan itu, kemudian pada kasus yang kekalahan ini kami belum melihat adanya kelompok tertentu yang kemudian mencoba mengkambing hitamkan salah satu, termasuk PSSI loh. Oke. Karena biasanya kekalahan itu tujuan akhirnya salah satu yang Cari paling kambing pertama hitam. itu pasti kambing hitamnya Oke. PSSI. Tapi di sini yang marah itu sedikit. Ya marah cukup sedikit. Sedikit. Nah, Ya, kemudian ini surprise, maksudnya kaget kenapa? Tidak menyangka skornya atau gimana? skornya tidak menyangka. Kemudian kalau dilihat kan yang ke bawah ini kan anggaplah ini adalah emosi-emosi yang negatif. Tapi dilihat secara porsi juga tidak terlalu Iya, banyak. tapi gitu. di sini ada Joy, ini cukup gede ya. Cukup gede. Oke. Nah, ini banyak terkait dengan soal bagaimana supporternya Indonesia di lapangan. Itu beberapa kali di capture memang membawa dalam tanda kutip momen epic lah. Misalnya tuh bentangan dengan gambar-gambar tertentu, Betul. termasuk di Jepang kemarin kan. Nah, itu yang membuat happy dan joy-nya para netizen terhadap jadi tidak hanya kemudian laganya tapi juga antusiasme supporternya itu yang coba di capture. Iya, makanya- Meski ini lagi-lagi nih, kalau kemarin di Cina itu agak sedikit negatifnya agak banyak ketika ada tadi
saling dalam tanda kutip saling ejeknya soal bus dibahas, soal kedatangan timnas Indonesia yang timnas Cina yang dibalas kemudian busnya seperti itulah ya. Ya, ejek-ejekan ada Ejek-ejekannya ya. Kalau ada. ini nggak ada ya. Ini nggak ada karena nggak ada Untung. pemancingnya. Kalau surprise itu Mm. ada nggak yang kira-kira tendensinya ke arah, Jepang ternyata levelnya tinggi banget gitu. Iya. Ada juga, Tentu ada ada. juga. Tentu Kaget ada. juga. Ya, tapi kita beruntung karena ada Bong Joy. Jadi Joy-nya lebih Kagetnya banyak. tadi karena itu Bung Joy bahwa kok Jepang jadi serius banget di mainnya gitu. Karena kan ngelawan Indonesia kan bayangannya paling nggak nurunin banyak inilah. Mereka nggak tahu kalau mainnya di Osaka gitu. Hmm. Nggak maksudnya. Apa Maksudnya kan mereka mainnya di Osaka, mainnya di Iya, kandang benar. mereka sendiri di benar. depan publiknya udah pasti serius kan. Iya maksudnya. pasti serius. Tapi Iya. expect-nya adalah sekelas timnya Indonesia yang dalam tadi mungkin masih jauh lah levelnya tapi serius banget mainnya gitu. Kalau Maksudnya respect-nya di situ. Fear itu untuk putaran keempat atau apa? Fear-nya termasuk yang kemarin. Ini kan 10 sampai 11. Ada ketakutan juga ada sih ketakutan menghadapi juga. Jangan Jepang sampai gitu. berulang lagi gitu. Tapi Kesalahan sebentar, saya tanya Yolanda ini sebagai pemain, ini trust masih lebih tinggi. Artinya kekecewaan iya, tapi Betul. tetap kepercayaan kepada timnas Betul. tetap tinggi dong ya. Betul. Karena dukungan dari aku yang lihat di sosial media yang aku lihat sendiri pun memang masih banyak tren positif yang mendukung timnas. Terlepas dari memang banyak yang buruknya, Iya. tapi yang aku baca pun sebenarnya mereka tuh dukung penuh gitu dan harapannya memang ya lebih bisa memberikan yang terbaik di putaran berikutnya karena lawan-lawan lebih berat, terus persiapan harus lebih bagus dan menurut aku masyarakat Indonesia punya harapan yang tinggi di round 4 nanti. Itu sudah level cinta sebenarnya. Nah. Iya kan? Tapi ada yang menarik loh. Jadi saya perhatikan thread salah satu platform itu setelah kekalahan kemarin itu tiba-tiba banyak orang tersadar bahwa membangun sepak bola tuh nggak bisa instan. Iya. Kira-kira Betul, begitu. betul. Iya. Itu yang Jadi, penting. Oh, Iya. lihat tuh Jepang pembinaan usia mudanya, lihat tuh Iya. Jepang gini-gini. Saya bilang, "Wow, what a surprise." Saya Iya, bilang iya, gitu. iya. Saya Di terkejut film-film juga itu. anime, film kartunnya kan udah Iya. ngomong sepak bola gitu. Iya, Nggak Udah dari bisa, kecil. nggak bisa mulai hari ini besok Iya. jadi bagus gitu, nggak bisa ya coach ya. Ya, tapi Proses. sebenarnya Bung Joy pernah bilang bahwa mungkin tahun 80-an ya mungkin Bung Joy bahwa Jepang tuh belajar dulu di Indonesia. Bagaimana mempelajari sistem sepak bola di Indonesia kompetisi. Si manajemen Ya, kompetisi. Bung Joy lebih paham lah itu. Makanya kenapa Jepang sekarang lebih sepak bolanya lebih bagus gitu. Pemain-pemainnya mereka bisa di Eropa semua, tim elit lagi kan gitu. Nah, ini kita juga harus bisa belajar sebenarnya ya. Kembali ke pembinaan juga. Pembinaan tetap harus kita jalankan juga. Ya, dan harus konsisten. Harus konsisten dan ya Bung Joy pernah bikin sesuatu lah untuk pembinaan usia muda. Salah satunya saya sebagai pelatih waktu itu. Dan saya bisa seperti ini juga belajar dari itu, dari kompetisi yang berjenjang itu sebenarnya yang kita cari. Program ya, Programnya. yang konsisten ya kan. Betul, Oke, konsisten. ada satu lagi yang penting ini, Mas, soal tagar. Oh ya, soal Ya, tagar. coba kita lihat ya grafis tentang tagar. Apa tagar yang paling dominan? Saya baca di sini, aduh. Kalau ini. itu kata kunci ya. Jadi paruh, kata Mbak. keyword yang paling Oh, banyak patuh budaya. di tweetkan netizen lah atau di di post netizen dalam berbagai postingannya gitu ya. Bisa dilihat memang masih banyak ya kata-kata positif sih keywordnya gitu. Jadi Timnas dia tuh Indonesia. connect sama data yang tadi, emosinya sesuai sama sentimennya sesuai sama juga kata kunci sama tagarnya yang beredar sesuai. Ada gila suaranya lantang. Nah, Ini itu maksudnya kan supporter ya? maksudnya supporter. Ah, Makanya ini saya Mas bilang Bembeng tadi ini ada di sini di suaranya. Nah, benar. Di tengah tadi derita menerima kekalahan tapi ada sesuatu yang kira-kira jadi barterannya lah. Oh, kayaknya nih supporternya menjadi satu momen yang kemudian di-capture oleh netizen dalam konteks positif gitu ya Mas ya. Tapi ini ada kekalahan timnas Indonesia campur tangan asing. Waduh. Ini dua kata yang terpisah ya. Gimana Bung Joy? Kira-kira? Ya lawannya asing kan? Benar lawannya asing Bukan juga. campur tangan wasit asing enggak ya? Iya, iya. Enggak ya? Oke. Itu kalau tagar itu apa sih ininya? Dibandingkan dengan wacana biasa, tagar tuh efeknya apa? Nah, Tagar ini kan dia memobilisasi isu. Jadi ada narasi postingan yang berkembang kemudian dielaborasi atau diorkestrasi oleh salah satu tagar. Biasanya kalau kita melihat tagar itu berarti ada dalam tanda kutip mungkin ada niat upaya untuk mobilisasi satu isu. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata tidak terlihat satu tagar yang biasanya bisa kita capture tuh kayaknya punya identifikasi ke arah tertentu gitu. Nah, ini tidak ada
terlihat ke sana sih Pak gitu. Itu yang saya bilang tadi bahwa mungkin ini karena gelarannya tidak dalam konteks Ya. pemilu gitu loh. Positif ya? Positif semua rata-rata. ya. Oke. Jadi kita bisa identifikasi narasi besar yang berkembang di kalangan netizen itu rata-rata organik lah kira-kira. Jadi gitu. tidak ada tagar yang dominan. Ini tagar yang dominan. Ini yang dominan, tapi semua tonnya positif. Tontonnya positif. Nah, Ya. sekarang kita coba tanya lagi Mas Bembeng. Mas Bembeng, ini kan suasana di lokasi, di lapangan memengaruhi euforia. Kemudian ada ini tagar nih ya soal apa tadi suaranya lantang gitu kan. Nah, itu salah satunya suaranya Mas Bembeng itu. Apa yang bisa Anda pelajari dari sportivitas supporter Jepang yang kemudian menular kepada supporter timnas Indonesia, Mas Bembeng? Jadi yang membuat kita semangat, mereka tuh benar-benar full nyanyi dari menit pertama sampai menit akhir. Yang saya rasain kan kebetulan saya di Jepang, wah mereka benar-benar all out untuk mendukung tim mereka sendiri. Nah, dan itu pun saya rasa Jepang tuh emang harus all out, bukannya harus ya. Jadi kita tuh meniru kebiasaan baik yang ada di supporter Jepang gitu loh, Pak Bung. Nah, hal itulah yang membuat supporter-supporter kita tuh oke, berarti dan kita pun dari Indonesia udah sangat loyal ya untuk mendukung tim kebanggaan kita tuh. Dan itu tuh menjadi motivasi tersendiri untuk kita untuk selalu mendukung tim kebanggaan kita gitu. Ya, kebiasaan kalau supporter timnas Jepang itu kan pasti selesai laga ambil kantong plastik, bersihin stadion. Itu bagaimana itu ketika timnas Garuda ada di sekitar atau di sebelah supporter timnas Jepang? Apa yang dilakukan, apa yang dipelajari? Kebetulan setelah after match kita melakukan hal yang sama. Sebelum kita membubarkan diri, kita mengikuti, pokoknya kita ngambil apa yang bisa, pelajaran yang baik kita ambil. Dan terutama tuh di bangku tribun tuh, kalau di sini tuh benar-benar kayak ada tempat botol minum tersendiri. Iya. Mungkin saya belum ngerasainnya stadion di Indonesia tuh seperti apa. Dan stadion di Sombong, Indonesia terakhir mentang-mentang kali di itu Jepang tahun terus. 2016 kalau nggak salah di Bekasi. Oh iya. Ya, itu Oke. bisa sangat ditiru itu. Iya. Oke. Kapan mau pulang ke Indonesia? Insya Allah nanti dikabarin. Oke, Mbak Yolanda, ini kalau bicara tentang sebuah proses, ya tadi kita sepakat ini proses. Yes, betul. Kan dipengaruhi oleh sistem, kemudian kepelatihan, Betul. tim pelatih, Betul. ya kan, kemudian infrastruktur, Betul. fasilitas, dengan tidak bermaksud membanding-bandingkan timnas laki dan perempuan, apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Sejauh ini sudah ada perubahan positif sebenarnya dari segi fasilitas untuk timnas wanita, baik yang junior maupun senior. Tapi memang di sini masih terlihat fasilitasnya menurut aku masih belum maksimal. Apa itu? Ketika aku berbicara dengan teman-teman di tim nasional, mungkin kalau dilihat dari segi komposisi pelatih, cowok sama cewek terlihat beda. Bedanya di? Komposisi pelatihnya aja, jumlah pelatihnya, karena memang tidak semua pelatih bisa melatih pemain cewek sebenarnya, dan memang harus cari pelatih yang tepat. Ya mungkin karena kesulitannya di situ. Bisa jadi, tapi sebenarnya bisa aja dikolaborasikan apabila pelatih asing dengan pelatih lokal yang memang bisa membangun dan tahu ekosistem pemain di Indonesia sendiri gitu. Nah, selain itu penunjang-penunjang lainnya entah dari sisi medikalnya, entah dari sisi dukungan itu akan mempengaruhi sebenarnya. Orang nggak akan tahu sepak bola wanita kalau dukungan itu nggak semasif sepak bola pria. Tapi mentalitas mah sama kan? Mentalitas semua sama-sama berjuang, dan menurut aku cewek itu lebih tahan banting dibanding cowok. Wih, kalau itu saya setuju. Dalam hampir Tapi gini, semua hal. Kalau pelatih kelompok perempuan pasti masuk surga. Kenapa tuh, Bung? Karena udah sabar banget. Hadapi cewek ya. Menghadapi cewek-cewek ini pasti kan kesabarannya tinggi banget. Pasti. Ya kan, Tuhan Karena- kasihan kalau dia masuk neraka, kasihan Tuhan. Ada pengalaman nggak coach? Enggak sih, ya mungkin almarhum mamah ya pernah. Oh. Karena almarhum mamah juga mantan pemain juga tahun 80-an ya, melihat bagaimana mamah tuh kadang marah itu ada apa kan kita nggak tahu, kita masih kecil. Oh, Nah ternyata oke. ya ada faktor yang lain ya, faktor X lah mungkin PMS atau apa kan Iya, kita iya, nggak tahu iya. waktu Ya, sama tapi kecil. Itu memang aja harus sih. Ya. diakui kaum wanita itu lebih hebat daripada kaum pria. Udahlah, ngaku aja. Tapi kan tidak perlu perlakuan khusus dong. Enggak, Iya menurut kan? aku semua sama aja. Sama Kita aja. main bola pun sama, lapangannya sama, bolanya sama, jersey sama Waktu waktu pun sama. sama. Durasi waktu Gitu. sama, ya Betul, kan? cuma mungkin ada treatment khusus untuk mendekatan ke pemain wanita.
Nah, betul. itu yang Itu dia susah tuh, itu sebenarnya. masalah tuh. Iya. Nah, makanya kan Dan kita tidak butuh semua pelatih bisa. betul, tidak semua pelatih bisa, tapi karena kita sudah berbicara tim nasional, itu sebenarnya harus bisa dilengkapi. Oke, Gitu. itu langsung dicatat ya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa Merah Putih, segera kembali sesaat lagi.